Assalamualaikum teman-teman semua dimanapun berada, semoga dalam keadaan kondisi sehat selalu ya, amin. Oke sahabat, langsung saja kita olah ya. Ini pakisnya kita pisahkan dulu dari tangkainya. Kemudian sayur pakis ini saya rendam dengan air hangat, atau teman-teman bisa merebusnya hingga layu ya. Oke, ini setelah kita rendam sekitar 10 menit dan sudah mulai layu. Kemudian ini saya potong-potong kecil-kecil atau dicincang sehalus mungkin ya. Nah, setelah dicincang sehalus mungkin, kemudian dicuci bersih sayur pakisnya. Nah, setelah dicuci, kita pindahkan kembali ke dalam wadah. Kemudian kita peras airnya hingga habis. Jadi usahakan tidak ada lagi kandungan air di sayur pakis ini ya, supaya ketika kita menambahkan tepungnya nanti itu tidak terlalu banyak. Kemudian kita tambahkan garam seperempat sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, dan lada bubuk seperempat sendok teh, 1 sendok teh bawang putih halus, 1 sendok teh bawang merah halus, setengah sendok teh kemiri halus, atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing takaran bumbu yang kita tambahkan tadi ya. Kemudian kita aduk-aduk dulu hingga semua bahannya bisa tercampur merata. Lalu siapkan 1 butir telur ayam, kita kocok lepas dulu, kemudian kita campurkan ke dalam sayur pakisnya. Jangan lupa diaduk-aduk hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata. Berikut saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung tapioka, atau kalau ditimbang itu beratnya masing-masing kurang lebih sekitar 50 gram ya teman-teman. Berikut kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur merata. Nah, ini sudah tercampur secara merata ya. Berikut supaya hasil akhirnya nanti garing renyah, saya menambahkan kurang lebih sekitar 1 sendok teh margarin. Kemudian kita aduk-aduk kembali supaya margarinnya bisa tercampur secara merata. Step selanjutnya, siapkan wadah atau loyang untuk tempat mengukus, dan jangan lupa dialas dengan daun pisang jika ada. Jika tidak ada, teman-teman bisa mengoleskan margarin ya supaya nanti tidak lengket. Berikut kita masukkan saja adonan pakis tadi ke dalam loyang atau wadah yang bisa untuk dikukus ya teman-teman. Oke, untuk step selanjutnya kita kukus hingga matang, atau kurang lebih waktunya sekitar 20 sampai 25 menit. Dan ini hasilnya setelah matang atau setelah kita kukus kurang lebih sekitar 20 sampai 25 menit. Atau teman-teman bisa cek dulu ya, ditusuk-tusuk menggunakan tusuk sate atau lidi. Nah, jika sudah matang diangkat saja, langsung kita pindahkan atau kita keluarkan dari loyang. Berikut kita potong-potong, usahakan jangan terlalu tebal supaya nanti ketika kita menggilingnya atau menggilasnya atau menipiskannya tidak terlalu melebar atau besar ya. Nah, ini saya menggunakan plastik paper bening ketebalan 0,10 untuk alas menggilasnya atau menggilingnya. Jadi tidak perlu menambahkan minyak lagi ya. Nah, ini langsung saja kita taruh potongan dari sayur pakis tadi ya, dan kemudian kita gilas atau kita giling menggunakan roll pin atau pakai botol bekas juga bisa ya. Usahakan jangan terlalu tipis ya teman-teman supaya tidak mudah putus. Nah, kemudian kita pindahkan saja ke wadah atau alas tempat menjemur. Oke, setelah selesai berikut akan kita jemur ya teman-teman. Kurang lebih ini sekitar 5 sampai 6 jam ya, itu kalaupun panasnya terik. Dan tergantung juga dari ketebalannya. Kalau semakin tebal tentu agak lama kita menjemurnya. Nah, dan ini setelah kering ya. Ini bang pulang jemur dari jam 11 siang hingga jam 4 sore. Kebetulan di tempat Bang Polan ini panasnya lagi terik.
Dan ini sudah kering. Nah, jika di tempat teman-teman mataharinya tidak terlalu panas terik, mungkin bisa dilanjut lagi besok untuk menjemurnya. Dan ini hasilnya teman-teman ya, benar-benar sudah kering ya, supaya nanti ketika digoreng itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu banyak menyerap minyak. Dan pastinya nanti setelah digoreng hasilnya bisa renyah dan garing. Dan ini sudah bisa dijual juga ya teman-teman. Bagi yang mau jual mentah seperti ini itu sudah bisa dijual. Nanti tinggal digoreng saja sama konsumennya di rumah ya. Oke, berikut kita goreng saja. Siapkan atau kita panaskan saja minyak goreng. Setelah minyaknya benar-benar panas, barulah kita goreng keripik daun pakis ini ya. Biar hasil gorengannya tidak mudah gosong, pastikan panas minyaknya tetap stabil dengan cara setelan api kompornya dibikin sedang cenderung kekecilan saja ya. Nah, agar warnanya tetap cantik dan tampilannya tidak mudah gosong atau matangnya bisa secara merata. Keripik ini sangat irit minyak sekali ketika digoreng teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak menghabiskan minyak untuk menggorengnya ya, karena kita tadi sudah menjemurnya hingga kering. Jadi cukup digoreng sebentar saja dan itu sudah matang deh ya. Dan hasilnya sangat renyah dan garing. Dan ini teksturnya memang seperti ini ya teman-teman ya, agak hitam-hitam kecoklatan ya. Tapi ini bukan gosong. Biasanya kalau gosong itu rasanya pahit. Dan ini hasilnya teman-teman ya, dan ini sangat enak sekali, sangat harum sekali teman-teman ya dari segi aromanya. Dan pastinya ini sangat renyah dan gurih, layak sekali untuk kita jual ya, apalagi dijual di warung-warung makan dan kantin-kantin. Di tempat saya ini masih jarang yang jual cemilan dari kerupuk pakis nih teman-teman ya. Nah, teman-teman silahkan cek di daerahnya, siapa tahu bisa jadi peluang yang sangat menjanjikan. Kemudian ini kita kemas saja ke dalam plastik ukuran 1/4 ya. Dan ini saya kemas isinya sekitar 4 keping ya teman-teman ya. Untuk harga jualnya silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Kalau di tempat saya keripik seperti ini itu biasanya dijual dengan harga 2.000-an ya. Jika harga segitu dijual di daerah kalian kemahalan, silahkan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Dan ini dapatnya sekitar 8 bungkus ya teman-teman. Jadi kalau kita jual 1.000 mah itu baru balik modal ya, karena modalnya itu kurang lebih sekitar 8.000 teman-teman. Telur ayam 2.000, pakisnya 2.000, 4.000, tepungnya sekitar 1.000 lah, karena cuma kita pakai 50 gram ya. Tambah bawang, minyaknya pun juga tidak terpakai banyak, tambah gas, plastik ya, kurang lebih sekitar 8.000 teman-teman modalnya. Dengan ukuran resep yang ada di video ini ya. Jadi kalau kita jual 2.000-an kali 8 jadi 16.000. Untungnya 100% teman-teman ya. Dan jika teman-teman ingin jualan online atau mungkin titip-titip di toko oleh juga bisa ya. Nah, bisa mengemasnya ke dalam kemasan standing pond yang pakai kertas seperti ini ya. Atau mungkin bisa mengemasnya menggunakan plastik merek PP Bening ukurannya 15 kali 27. Untuk isinya mungkin bisa diisi dengan 100 atau sampai 150 gram. Ya, untuk harga jualnya disesuaikan saja ya dengan daya jual dan harga modal di daerahnya masing-masing. Jika ingin untung yang lebih banyak atau yang lebih besar, silakan produksinya lebih banyak lagi ya. Oke teman-teman semua, sekarang langsung saja kita ke proses pembuatannya. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan sayur kangkung 3 ikat. Kalau di tempat saya ini harganya sekitar 6.000-an ya. Nah, buat teman-teman nih yang banyak penghasil sayur kangkung di daerahnya, mungkin harganya bisa lebih murah meriah ya. Wah, ini bisa berlipat ganda nih potensi keuntungannya. Jika tidak ada sayur kangkung atau tidak suka sayur kangkung, teman-teman bisa menggantinya dengan sayur yang lain, contohnya seperti sayur bayam dan lain-lain. Oke, ini setelah kita potong-potong akarnya, kemudian sayurnya dicuci bersih ya. Nah, setelah dicuci bersih, kemudian sayur kangkung ini saya rendam dengan air hangat yang mendidih. Nah, ini supaya teksturnya agak layu ya teman-teman ya. Nah, ini kita rendam sampai layu atau kurang lebih sekitar 3-5 menit.
Setelah direndam hingga layu, kemudian airnya dibuang saja ya teman-teman. Berikut kita peras sisa-sisa air yang ada di dalam kandungan sayur ini ya, supaya nanti ketika kita menambahkan tepungnya tidak terlalu banyak, supaya tidak terlalu dominan rasa tepungnya. Tapi kalau teman-teman ingin hasil yang banyak, silakan tidak perlu memeras airnya ya, cuman pemakaian tepungnya bisa lebih banyak tapi hasilnya juga lebih banyak ya. Silakan disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Selanjutnya kita tambahkan bumbu perasa, garam setengah sendok makan, kaldu jamur 1,5 sendok makan, lada bubuk setengah sendok makan, kemudian 1 sendok makan bawang putih halus, setengah sendok makan kemiri halus, dan 2 batang bawang serai atau daun bawang yang sudah dicincang halus. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Biar rasanya lebih maknyus, saya menambahkan udang papai atau udang rebon sekitar 30 gram yang sudah dihaluskan dengan blender. Bagi teman-teman yang tidak suka udang, bisa menggantinya dengan ikan atau dengan daging ayam. Silakan disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Oke, bahan selanjutnya saya menambahkan 2 butir telur ayam. Sebelum dimasukkan kita kocok lepas dulu ya telur ayamnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Oke, bahan selanjutnya saya menambahkan tepung terigu sekitar 150 gram, dan biar nanti cemilannya ada agak kenyal-kenyalnya, saya menambahkan tepung tapioka sekitar 150 gram. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Nah, untuk penggunaan tepungnya ini silakan disesuaikan dengan selera ya. Kalau teman-teman ingin hasil yang lebih banyak, silakan penggunaan tepungnya dilebihkan saja. Nah, selanjutnya kita siapkan loyang untuk mengkukus. Nah, biar tidak mudah lengket atau biar mudah nanti kita melepasnya, saya mengalasnya dengan daun pisang atau mungkin teman-teman bisa mengoleskan margarin ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan kukus hingga matang atau kurang lebih waktunya sekitar 20 sampai 25 menit. Dan ini setelah matang ya teman-teman, jangan lupa kita tusuk dulu. Kalau tidak ada yang menempel lagi di tusukannya, insya Allah itu tandanya sudah matang bagian dalamnya ya. Setelah hawa panasnya mulai berkurang, selanjutnya kita pindahkan atau kita keluarkan saja dari loyangnya ya. Berikut akan kita potong-potong. Untuk besaran potongnya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Kalau saya ini ukuran potongnya kurang lebih ini 2 cm kali 1 cm nih teman-teman. Ini kurang lebih saja ya teman-teman. Maaf saya tidak mengukurnya. Oke, selanjutnya kita siapkan tepung pembalur. Di sini saya menggunakan tepung terigu, kemudian kita larutkan dengan sedikit air ya. Nah, setelah tepung terigunya larut, kita celupkan nugget kangkung udangnya. Kemudian kita celupkan ke dalam tepung panir. Oh ya teman-teman, tadi saya beli tepung panirnya itu teksturnya agak kasar ya. Kemudian saya haluskan saja dengan mesin blender. Tapi kalau menurut teman-teman lebih bagus menggunakan tepung panir teksturnya nggak kasar, ya silakan, tidak perlu di blender lagi ya. Silakan disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing. Oke teman-teman, setelah selesai kita balur dengan tepung panir, selanjutnya sudah bisa langsung kita kemas. Di sini saya menggunakan plastik merek Pepe Bening ukuran 15 x 27. Untuk isinya saya isi dengan 16 pieces atau 16 potong nugget kangkung udang. Jadi untuk ukuran kemasan dan isinya ini silakan teman-teman sesuaikan saja dengan harga berapa mau teman-teman jual ya. Oke, selanjutnya kita siler
Kemudian saya tinggalkan sedikit bagian ujungnya karena nanti akan saya sedot ya. Karena saya menggunakan mesin penyedot manual. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan sedot udara bagian dalamnya menggunakan mesin pompa air galon elektrik ini ya. Nah untuk tutorialnya sudah pernah saya buatkan, teman-teman tinggal lihat saja videonya di sini atau linknya nanti Bang Polan taruh di deskripsi ya. Ini mesin penyedot yang murah meriah sekali, harganya sekitar 30 ribuan ya teman-teman ya. Murah meriah, cocok sekali bagi teman-teman yang pemula yang memiliki dana terbatas. Tapi kalau teman-teman sudah profesional, mungkin usahanya sudah mulai berkembang, produksinya lebih banyak, tentu tidak bisa lagi menggunakan mesin penyedot seperti ini ya, karena akan memakan waktu lebih banyak. Kemudian kita siler lagi sisa tempat masuknya selang sedotan tadi ya. Nah ini teman-teman hasilnya. Kenapa disedot? Nah, supaya lebih rapi saja nih tampilan kemasnya, ya tidak bergeser-geser. Kalau ini kan yang belum disedot kan bergeser-geser dia teman-teman, dan akhirnya tidak rapi kemasannya. Tapi kalau kita sedot, nah itu dia tidak perlu lagi bergeser kiri kanan ya, dan akan terlihat lebih rapi. Itu menurut Bang Polan. Tapi jangan terlalu lama atau terlalu banyak menyedotnya ya teman-teman, nanti hasilnya gepeng. Karena ini sangat lembut dan kenyal sekali ya nugget kangkung ini. Jadi cukup sekedarnya saja, kira-kira sudah rapi seperti ini ya, sudah cukup ya. Jadi kenapa divakum? Tujuan utamanya supaya tampilan kemasannya ini bisa lebih rapi, tidak bergeser kiri dan kanan ya. Oke, biar lebih menarik lagi nih jualan kita akan pasang stiker ya teman-teman ya. Nah, cara membuat stikernya itu sangat gampang dan mudah sekali teman-teman, tinggal buka aja aplikasi Canva di Play Store. Nah, jika belum diinstal silakan teman-teman install. Setelah diinstal, dibuka saja aplikasi Canva-nya, kemudian teman-teman pilih fitur pembuatan logo. Nah ini banyak pilihan, silakan dipilih saja sesuai seleranya masing-masing, tinggal di scroll saja ke bawah, ini banyak sekali pilihannya. Nah kira-kira mana menurut teman-teman yang bagus? Nah menurut Bang Polan ini bagus ini. Nah ini tinggal kita edit saja kata-katanya, gampang dan mudah sekali, cocok sekali buat teman-teman yang pemula. Tapi kalau teman-teman ingin hasil yang lebih bagus, silakan diedit menggunakan Photoshop, atau mungkin bisa datang ke toko percetakan minta dieditkan stiker ya. Nah tapi kalau teman-teman yang ingin murah meriah ya silakan editnya seperti ini saja. Ini tinggal diganti saja tulisannya. Nah itu sudah jadi ya. Ini Bang Polan namakan kaget kangkung nugget. Nah, makanya disingkat saja dengan kaget. Jadi rasanya yang enak bikin orang kaget juga ya teman-teman ya. Dan di bawahnya tulisannya frozen food. Nah teman-teman bisa ganti sajalah sesuai keinginan teman-teman masing-masing. Nah setelah selesai ya tinggal di save saja ke galeri. Setelah muncul di galeri, nah teman-teman sudah bisa mencetak stiker ini ya. Silakan teman-teman cetak di toko digital printing atau toko-toko percetakan yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk harga cetakan stiker ini tergantung ya, bervariasi, tergantung jenis kertas apa yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan kertas anti air atau anti basah ya, karena ini kan cemilan frozen food akan kita simpan di dalam freezer ya, tentu akan banyak kena air. Nah maka saya menggunakan kertas anti air. Harga cetaknya 25.000 satu lembar kertas tadi, dan itu dapatnya 15 stiker dengan ukuran 8 cm. Nah untuk ukurannya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan besaran kemasannya ya. Oke teman-teman, ini sudah bisa langsung kita jual atau sudah bisa disimpan dalam freezer untuk kita jadikan frozen food. Untuk satu resep ini itu dapatnya sebetulnya 6 bungkus ya, cuman ini Bang Polan sisain 1 bungkus untuk kita goreng sebagai contohnya ya teman-teman. Oke, untuk menggorengnya sama seperti menggoreng nugget pada umumnya ya. Nah, jadi tidak perlu terlalu lama karena tadi sudah kita kukus hingga matang. Jadi cukup kita goreng sebentar. Kalau teman-teman ingin crispy lagi silakan agak dilamain saja menggorengnya. Nah, ini teman-teman hasilnya setelah digoreng, dari aromanya harum sekali nih. Aroma udangnya benar-benar menggugah selera, benar-benar maknyus teman-teman ya. Wah memang enak sekali teman-teman, benar-benar bikin kaget rasanya ya.
Apalagi baru digoreng itu crispy-nya benar-benar terasa di bagian luarnya dan lembut kenyal di dalamnya ya. Ini sangat cocok sekali nih untuk dijadikan cemilan atau dijadikan teman makan nasi. Sangat cocok sekali buat sahabat-sahabat di rumah, terutama ibu-ibu rumah tangga yang anaknya pada susah makan sayur. Nah, ini bisa jadi solusi ya cemilan yang satu ini. Tinggal dibikin saja sayurnya menjadi cemilan seperti ini, insya Allah anak Anda bakal doyan. Apalagi dicocol dengan saus sambal. Wah, ini luar biasa enaknya, benar-benar bikin kaget dari rasanya ya. Oke teman-teman, setelah dikemas seperti ini supaya bertahan lebih lama, silakan disimpan di dalam freezer untuk dijadikan frozen food. Insya Allah bisa bertahan hingga 1 bulan lebih. Dan ini ya yang sudah dibekukan, nah yang sudah jadi frozen food ya. Nah ini insya Allah nih stikernya tidak hancur ya teman-teman ya. Untuk harga jualnya silahkan disesuaikan saja, itu teman-teman bisa menjual dari harga 10 sampai 15.000 ya. Silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Untuk perhitungan total modal keseluruhannya hingga sampai stikernya itu kurang lebih sekitar 25.000 ya teman-teman. Ini sesuai dengan harga bahan-bahan di daerah saya. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatan cemilan yang sangat simpel dan sederhana ini ya. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan tepung beras sekitar 300 gram. Kemudian saya tambahkan 1 butir telur ayam. Bahan berikutnya gula pasir sekitar 150 gram, vanili bubuk 1/4 sendok teh, garam 1/4 sendok teh atau bisa disesuaikan takarannya dengan selera masing-masing. Kemudian saya menyiapkan santan sekitar 1 gelas atau kurang lebih sekitar 200 ml. Kita tuangkan 1 gelasnya. Jika kurang kita tambahkan lagi santannya teman-teman. Kita tambahkan sekitar setengah gelas lagi, jadi kurang lebih sekitar 300 ml ya untuk pemakaian santannya. Atau teman-teman bisa ditambahkan secara bertahap, dikira-kira dulu ya, jangan sampai adonannya terlalu encer dan juga jangan terlalu kental adonannya, supaya nanti ketika kita cetak itu ketebalannya bisa merata. Oke, ini adonan akan saya bagi menjadi 3 bagian karena akan saya tambahkan pewarna makanan biar terlihat lebih menarik lagi dari segi tampilannya ya. Tapi bagi teman-teman yang tidak suka pewarna makanan silakan di skip saja ya. Dan ini saya tambahkan warna kuning, merah, dan hijau. Kemudian kita aduk-aduk biar warnanya bisa tercampur secara merata. Oke teman-teman, adonannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan cetak kue ini. Nah, cetakannya sudah saya panaskan ya teman-teman. Nah, ini namanya cetakan kue semprong. Kalau di tempat saya namanya kue sapi atau kue sepit ya. Nah, sebelum kita tuang adonan, kita oles dulu dengan minyak. Jika lengket, jika tidak lengket tidak usah ya. Dan kita ambil 1 sendok adonan. Kemudian kita tekan. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya bisa merata. Nah, ketika sudah agak matang atau kering ya, nah ini kita angkat. Boleh langsung digulung, mau dibikin kayak sepit atau dibiarkan saja melebar seperti itu ya. Silahkan disesuaikan dengan seleranya masing-masing. Kalau di tempat Bang Polan itu biasanya dibikin kayak sepit ya, makanya sering dibilang di daerah saya itu kue sapi namanya. Tapi kali ini akan saya gulung saja. Dan bagi teman-teman nih yang belum punya cetakan, silakan beli di toko yang jual bahan-bahan kue atau mungkin di online shop juga banyak yang jual ya. Bahkan kalau saya nggak salah untuk yang listrik juga ada ya teman-teman. Silakan teman-teman cek saja di online shop. Ketika membakarnya pastikan matangnya merata ya teman-teman, biar hasil kue semprong atau kue sapinya itu crispy, garing. Kalau tidak matangnya merata nanti hasilnya lemau deh ya, tidak garing gitulah. Setelah matang seperti ini bisa langsung teman-teman lipat atau digulung ya, jangan dibiarkan dingin karena nanti akan mudah patah atau hancur ya. Kalau sudah dingin itu dilipat atau digulung dalam kondisi hangat-hangat langsung kita gulung ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi setelah dipindahkan dari cetakan langsung digulung teman-teman biar lebih mudah.
Karena dalam kondisi hangat itu masih lentur, masih mudah dibentuk, masih mudah dilipat, masih mudah digulung. Tapi kalau sudah dibiarkan sebentar saja itu sudah mulai mengeras. Kalau kita lipat atau gulung itu hancur dia teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hasilnya. Dari segi tampilan warnanya itu sangat menarik sekali teman-teman, sangat menggugah selera sekali ya. Bikin orang jadi minat untuk beli. Kalau soal rasa ini enak sekali teman-teman, manis dan gurih karena tadi kita tambahkan santan, dan ini renyah, crispy, pokoknya hasilnya mantul sekali teman-teman, sangat layak untuk kita jual ya. Jadi pastikan ketika teman-teman membakarnya itu matangnya benar-benar merata, biar hasilnya bisa lebih renyah dan crispy. Oke, setelah hawa panasnya sudah tidak ada lagi, langsung saja kita kemas, jangan dibiarkan berlama-lama seperti ini karena nanti hasilnya akan cepat lemau. Untuk kemasannya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan harga berapa mau dijual ya. Nah, untuk yang besar saya menggunakan plastik ukuran 1 kilo. Untuk yang isi 4 pieces atau 4 gulung atau 4 potong seperti ini itu saya menggunakan plastik ukuran 1/4. Atau teman-teman bisa mengemasnya ke dalam toples seperti ini. Bagi teman-teman yang punya warung itu bisa dijual per potong atau per gulungannya itu dengan harga Rp500, atau bisa disesuaikan dengan harga modal bahan-bahan dan daya jual di daerahnya masing-masing ya teman-teman. Dari satu resep ini untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 10-13 ribu, dan ini sesuai perhitungan bahan-bahan di daerah saya ya. Untuk hasil dari satu resep ini menghasilkan sekitar 50 gulungan kue semprong pelangi atau kue sapi pelangi ya. Sekali lagi untuk harga jualnya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Mau jual 500 per pieces atau yang bungkus besar bisa jual 10.000, yang isi 4 bisa dijual dengan 1.500 atau 2.000 ya. Silakan disesuaikan saja. Oke teman-teman semua, langsung saja kita ke proses pembuatan cemilan yang sangat super ekonomis ini dari segi modal dan sangat enak sekali dari segi rasa, sangat menarik sekali dari segi tampilan. Untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan tepung terigu 500 gram, kemudian saya tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok makan garam, 1 sendok makan penyedap rasa, saya menggunakan kaldu jamur, atau teman-teman bisa disesuaikan saja ya untuk takaran garam dan penyedapnya sesuai selera masing-masing. Kemudian ini kita aduk-aduk dulu supaya bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Bahan berikutnya saya menambahkan margarin kurang lebih sekitar 1 sendok makan, telur ayam 1 butir ya, jangan lupa dikocok lepas dulu, baru kita tuangkan telur ayamnya. Kemudian kita aduk kembali biar margarin dan telur yang kita tambahkan tadi bisa tercampur merata dengan tepungnya. Biar rasa dan aromanya makin mantul, saya menambahkan 5 batang daun seledri ya, yang sudah dicincang halus atau dipotong kecil-kecil. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Setelah tercampur secara merata, saya akan membagi tepung ini menjadi 2 bagian ya, karena akan saya tambahkan masing-masing pewarna merah dan pewarna makanan yang berwarna kuning. Jangan lupa disiapkan air sekitar 100-150 ml, kemudian kita tambahkan secara bertahap ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Jika terasa masih keras, adonan tepungnya ditambahkan lagi air yang sudah dicampur dengan pewarna makanan tadi. Oke, menurut saya ini sudah pas adonannya, tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu keras. Adonan berikutnya kita akan kasih pewarna makanan yang berwarna kuning ya. Jangan lupa disiapkan air sekitar 100-150 ml. Kemudian kita tambahkan secara bertahap ya ke dalam tepungnya. Jadi untuk takaran pemakaian airnya, masing-masing adonan ini kurang lebih sekitar 100 ml ya teman-teman. Oke teman-teman, adonannya sudah jadi. Selanjutnya saya akan giling menggunakan mesin Ampia ya. Untuk di awal kita setel ke yang paling tebal dulu ya. Nah ini kita giling atau kita putar sampai
4 atau 5 kali putaran atau sampai permukaannya atau teksturnya licin atau halus ya. Setelah penggilingan awal atau tahap awalnya sudah selesai semua, selanjutnya saya akan pindah ke setelan yang sedang. Nah, kalau di mesin Ampia saya itu ukurannya 5 ya teman-teman. Untuk yang paling tebal itu ukurannya 1. Nah, jika terasa lengket adonannya, teman-teman bisa mengoleskan sedikit tepung ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke setelan yang paling tipis. Kalau di mesin Ampia saya itu ukurannya 9 ya. Nah, ini kita giling dengan ketebalan 9 atau yang paling tipis ya ukurannya di Ampia Bang Polan. Usahakan setipis mungkin ya teman-teman ketebalannya supaya hasil keripiknya bisa lebih renyah dan tidak terlalu lama kita menggorengnya. Nah, bagi teman-teman nih yang tidak punya mesin Ampia atau mesin penggiling mie, bisa menggilingnya atau mencetaknya atau menggilasnya menggunakan roll pin seperti ini ya. Tapi usahakan hasilnya benar-benar tipis ya teman-teman, atau tipisnya itu merata ya, agar keripiknya nanti bisa matangnya juga merata dan renyahnya bisa merata. Oke, selanjutnya saya akan cetak atau akan saya potong berbentuk lingkaran menggunakan tutup botol ya teman-teman. Ini diameternya sekitar 7 cm ya teman-teman. Berikutnya saya sudah menyiapkan cetakan kue mangkok mini atau cetakan bolu mini ya. Kita gunakan yang berlubang bagian bawah dan sampingnya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya, silahkan beli di toko bahan kue atau mungkin di online shop banyak yang jual ya. Jadi potongan adonannya tinggal langsung masuk saja ya ke dalam cetakan kue mangkoknya ya teman-teman. Karena tadi sudah saya ukur dulu menggunakan tutup botol tadi ya. Jadi tinggal masuk saja ke dalam cetakan dan langsung tertata rapi. Oke teman-teman, adonan keripiknya sudah siap di dalam cetakan. Selanjutnya akan kita goreng saja ya. Dan ini yang belum dicetak sambil berjalannya nanti ya. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas, barulah keripik mangkoknya kita goreng ya. Dan ini kita biarkan saja mengapung di atas seperti ini. Tidak perlu kita tekan atau kita benamkan ya, nanti keripiknya malah melebar, tidak berbentuk mangkok jadinya. Kemudian keripiknya nanti akan lepas sendiri dari cetakan ya, jadi dibiarkan aja terus. Nah, nanti keripiknya lepas sendiri dari cetakan mangkoknya. Teman-teman tinggal mengutip saja lagi cetakan yang di bawah ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba, gunakan cetakan mangkok yang berlubang bagian bawah dan sampingnya. Oke, selanjutnya barulah kita balik ya teman-teman. Ini kita masak sampai gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi ya. Itu tandanya matangnya sudah merata. Biar keripiknya bisa matang merata dan hasil gorengannya tidak mudah gosong, pastikan panas minyaknya tetap stabil dengan cara setelan api kompornya dibikin sedang cenderung kecil.
Oke teman-teman, tanpa dijemur keripik mangkoknya sudah jadi ya. Warna-warni sangat menarik sekali ya, dan sangat harum sekali dari segi aromanya karena kita tambahkan tadi daun seledri. Dan ini sangat renyah sekali teman-teman ya, sangat renyah sekali dan sangat gurih sekali ya. Pokoknya ini enak banget lah teman-teman, mantul, sangat layak untuk dijual ya. Bersiaplah jualan Anda laris manis. Oke, setelah kita tiriskan dan hawa panasnya sudah tidak ada lagi, barulah kita kemas ya teman-teman. Di sini saya menggunakan plastik merek Pepe Bening ukuran 15x27. Nah, bagi teman-teman nih ingin jualannya terlihat lebih menarik dan mudah dikenalin orang, jangan lupa dipasang label stiker seperti ini ya. Ini sebagai contohnya saja, nanti kalian bisa menggantinya dengan merek keripik mangkok warna-warni. Oke sahabat semua, ini keripik mangkoknya sudah selesai kita kemas. Dari satu resep ini dapatnya 4 bungkus dengan berat 150 gram per bungkusnya. Untuk total modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 20 ribuan ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang mau jual di warung atau titip di warung bisa mengemasnya ke dalam plastik ukuran 10x18. Untuk harga jualnya silahkan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing, atau sebagai gambaran kalian bisa menjualnya mulai dari harga 10 sampai 15 ribu. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mengolah cemilan yang super ekonomis dari segi modal dan terbaru dari segi rasa ya. Kebetulan di tempat saya belum ada yang jual cemilan keripik singkong rasa rendang. Baik di toko oleh-oleh, supermarket atau di warung-warung itu belum ada yang bikin keripik singkong rasa rendang. Jadi di video kali ini kita akan bikin keripik singkong rasa rendang yang sangat layak dijual ya. Oke, untuk hasil yang bagus gunakan singkong yang berkualitas bagus ya, terutama ini yang masih baru dicabut ya teman-teman ya. Dan gunakan singkong yang tidak terlalu tua ya, yang masih agak muda, supaya keripik singkongnya bisa renyah dan rapuh. Oke sahabat semua, setelah singkongnya kita kupas, selanjutnya singkong ini akan kita cuci bersih dulu ya. Dan ini setelah saya cuci bersih singkongnya, selanjutnya akan kita parut. Kebetulan ini saya menggunakan parutan Legend teman-teman, yang sudah lama dimiliki ya. Nah, di video sebelumnya banyak yang nanya parutan ini di mana belinya. Saya lihat di toko online shop belum nemu saya yang jual, cuman yang seperti ini banyak dijual teman-teman, yang plastik seperti ini ya, itu banyak sekali di online shop. Atau parutan yang kerangkanya dari kayu itu saya lihat banyak sekali yang jual di online shop atau di toko bahan kue. Nah, kalau yang saya akan gunakan ini itu belum menemukan saya yang jual, atau mungkin di toko bahan kue juga belum nemu. Nah, waktu dulu itu saya dikirimkan adik saya dari daerah Cimahi. Kebetulan di daerah Cimahi itu ada yang bikin ya, yang menempahkan langsung parutan seperti ini, tapi saya kurang tahu ya sekarang apakah masih ada yang jual apa tidak ya. Oke teman-teman, ini yang hasilnya sudah kita parut ya. Jangan terlalu tipis ya, dan juga jangan ketebalan biar cepat renyah keripiknya ketika kita goreng. Oke, ini sudah selesai kita parut. Hasilnya banyak sekali, dari 4 buah singkong atau sekitar 1,8 kilo beratnya dari 4 buah singkong tadi, dan itu dapatnya banyak sekali ya teman-temannya, 1 baskop. Oke, setelah kita parut, selanjutnya kita cuci hingga bersih airnya, hingga bening airnya, kurang lebih sekitar 3-4 kali ya teman-teman. Oke, ini singkongnya setelah kita cuci hingga airnya bening antara 3-4 kali cuci. Nah, kemudian ditiriskan ya singkongnya. Nah, selanjutnya kita akan mempersiapkan adonan tepungnya teman-teman. Untuk tepungnya di sini saya menggunakan tepung beras sekitar 400 gram.
Kemudian saya menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh garam, atau teman-teman bisa disesuaikan dengan selera garamnya ya. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan yang ditambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Oke sahabat semua, selanjutnya saya akan melarutkan tepungnya dengan santan sekitar 500 ml, dan ini kita tambahkan dulu secara bertahap ya, sambil kita kira-kira dulu supaya tidak keenceran adonan tepungnya ya. Nah ini kita aduk-aduk sambil kita tambahkan santannya sedikit demi sedikit. Saya menyiapkan kurang lebih santannya 500 ml ya teman-teman. Yang tidak suka menggunakan santan bisa diganti dengan air, tapi menurut saya ditambahkan santan ini rasanya lebih gurih teman-teman. Oke, selanjutnya ini saya sudah menyiapkan bumbu rendang yang sudah jadi. Saya beli di pasar nih teman-teman ya. Dan bumbu rendang ini saya beli seharga sekitar 4.000-an teman-teman. Nah di dalamnya ini sudah lengkap. Ada bawang putih, bawang merah, ada jahe, ada lengkuas, ada kemiri ya, dan pastinya ada bumbu rendangnya. Dan ini ada juga lengkap dikasih dengan daun-daunnya ya teman-teman. Tinggal bilang saja beli bumbu rendang, maka dikasihlah komplit nih teman-teman ya. Daunnya dicuci dulu, kemudian kita iris kecil-kecil ya. Dan ini bumbu rendangnya langsung saja kita celupkan semuanya ke dalam adonan tepung tadi ya. Kemudian ini saya tambahkan 1 bungkus penyedap rasa Reiko rasa sapi. Nah ini daun tadi yang sudah saya cuci, ada daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk. Dan ini saya sudah potong halus-halus atau kecil-kecil ya. Kemudian ini ada 1 butir telur, saya kocok lepas dulu, kemudian saya tambahkan separuh saja ya teman-teman. Nah kalau teman-teman menggunakan tepung berasnya sekitar 600 atau 700 gram, bisa ditambahkan 1 butir ya telur ayamnya. Tapi ini saya menggunakan cuma 400 gram, maka saya tambahkan separuh saja telur ayamnya. Dan kemudian kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Kemudian biar keripiknya rapuh dan renyah, saya menambahkan sedikit kapur sirih atau sekitar 1/4 sendok teh ya. Tapi bagi teman-teman tidak suka silahkan di skip saja. Oke, ini adonan akan saya bagi dua karena nanti sebagian akan saya buat yang rasa pedas ya teman-teman. Jadi yang rasa pedas kita tambahkan saja cabai. Ini saya tambahkan 1 sendok makan, atau teman-teman bisa disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing tingkat kepedasan ya. Kemudian ini saya tambahkan sedikit lada bubuk. Nah kemudian kita aduk hingga semua bahan bisa tercampur merata. Jadi ini dapat dua rasa ya, rasa rendang pedas dan rasa rendang yang tidak pedas ya. Jadi ada dua pilihan rasa. Oke, selanjutnya kita akan menggoreng keripiknya ya teman-teman. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ketika keripiknya mau digoreng, dan supaya tidak gosong atau mudah gosong biar matangnya merata, pastikan panas minyaknya tetap stabil dengan cara api kompornya dibikin sedang cenderung kekecilan setelah minyaknya sudah benar-benar panas. Oke, jangan lupa sambil dibolak-balik, kemudian kita goreng hingga matang ya. Nah tandanya matang itu gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi nih teman-teman, sudah hening-hening senyap seperti ini ya. Itu tandanya keripik sudah matang luar dan dalamnya. Jadi kalau teman-teman menggorengnya matangnya merata, insya Allah keripik ini bisa bertahan lama hingga 1 bulan di dalam kemasannya. Tapi kalau teman-teman menggorengnya tidak matang merata, itu akan cepat melempem. Oke, ini kita angkat. Selanjutnya ini kita tiriskan dulu ya minyaknya teman-teman. Ini cukup lumayan banyak juga kandungan minyaknya ya. Oke sahabat semua, kita goreng yang berikutnya sampai tuntas. Oke sahabat semua, ini hasilnya yang setelah digoreng, keripik rendang singkong, dan ini sangat rapuh dan renyah sekali, dan pastinya ini sangat enak sekali, benar-benar rasa rendang ya teman-teman ya. Silakan deh teman-teman coba, sangat layak untuk kita jadikan ide usaha, ide jualan, titip di warung, titip di toko oleh-oleh, mau masuk supermarket ya, dijual oleh, pokoknya ini mantul banget teman-teman ya. Kalau di daerah saya yang jual keripik singkong rasa rendang seperti ini itu belum ada yang jual teman-teman. Silakan deh cek di daerah kalian masing-masing, siapa tahu belum ada. Nah ini bisa jadi peluang yang sangat menjanjikan sekali ya. Oke, setelah minyaknya ditiriskan, hawa panasnya pun juga sudah hilang, teman-teman sudah bisa mulai mengemasnya.
Ukuran kemasannya bebas, silakan teman-teman sesuaikan saja dengan harga berapa mau teman-teman jual ya. Kalau ini saya menggunakan plastik standing pond ukuran 12 kali 20, dan ini ada plastik PP bening ukuran 15 kali 27. Dan ini saya modif sedikit di bagian bawahnya biar bisa berdiri dan biar bisa muatnya lebih banyak isinya ya. Atau bagi teman-teman yang tidak ingin repot ya, bisa menggunakan plastik standing pond yang ukuran besar ya, kalau nggak salah 22 ukurannya ya. Nah itu lebih besar ukurannya. Nah bisa teman-teman kemas, cuman harganya agak beda ya, agak lebih mahal standing pond daripada plastik PP bening. Oke teman-teman, ini saya isi beratnya kurang lebih sekitar 200 gram nih teman-teman ya. Itu harga jualnya bisa 10.000 atau teman-teman sesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Dan bagi teman-teman nih yang mau titip ke warung atau mungkin mau jual di warungnya sendiri, bisa mengemasnya ke dalam plastik ukuran 6 kali 15 atau 8 kali 15 yang ingin lebih besar lagi kemasannya. Silakan teman-teman sesuaikan saja ya dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Kalau jualan 1000-nya itu beratnya lebih banyak ya, silakan teman-teman sesuaikan saja ya. Kemudian ini untuk lemnya bisa menggunakan lilin untuk plastik yang kecil ya, yang kemasan seperti ini. Kalau untuk yang kemasan besar yang plastik PP bening itu kalau menggunakan lilin bisa, cuman hasilnya kurang rapi teman-teman, kurang bagus. Jadi kalau menurut saya alangkah lebih bagusnya kita mengelem atau ngepresnya menggunakan mesin siler. Tapi kalau tidak punya siler ya teman-teman bisa gunakan saja plastik standing pond ya, itu sudah ada langsung klipnya ya, tidak perlu lagi menggunakan mesin siler untuk mengepresnya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita kemas, dan ini ada yang ukuran besar bungkusnya, yang kecil titip ke warung, dan ini ada yang sedang ya. Silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan harga berapa mau dijual. Dan biar lebih menarik lagi, jika teman-teman berjualan online, titip di warung oleh-oleh atau di toko oleh-oleh atau di supermarket, biar jualannya bisa dikenali atau mudah dikenali, jangan lupa ditambahkan stiker ya. Nanti teman-teman tinggal ganti saja namanya dengan keripik singkong rendang. Cara buat stikernya gampang sekali, nanti Bang Polan taruh link video cara buat stikernya di deskripsi ya, teman-teman tinggal klik saja nanti ya. Oke teman-teman, nah dari satu resep ini kalau dikemas yang besar semuanya itu dapatnya bisa 5 bungkus ya, dengan berat 200 gram. Untuk gambaran harga jualnya di tempat saya dengan berat 200 gram seperti ini itu biasanya dijual dengan harga 10.000. Kali 5 potensinya jadi 50.000. Untuk modal keseluruhannya kurang lebih sekitar 20.000 ya teman-teman. Ini sesuai perhitungan harga bahan-bahan singkong dan bahan-bahan lainnya di daerah Bangpolan ya. Oke teman-teman semua, supaya nanti kalian tidak gagal paham dalam prakteknya, kalau bisa menontonnya jangan di skip ya. Oke, sekarang kita cari dulu bahan utamanya secara gratis ya. Nah kebetulan nih di tempat Bang Polan itu banyak sekali nih tumbuhan pohon rimbang ini ya, di pagar pinggir rumah, di belakang rumah, di kebun-kebun. Wah ini tumbuh sendiri ya pohon rimbangnya, dan itu buahnya banyak banget teman-teman. Kalau dijadikan lalap, wah sampai muntah makannya teman-teman ya, karena saking banyaknya. Nah sekarang kita olah rimbang ini jadi cemilan yang bisa awet hingga berbulan-bulan, punya nilai jual yang lebih dari sekedar lalapan saja, dan otomatis potensi keuntungan juga akan dapat berlipat-lipat ya. Nah ini rimbangnya yang sudah Bang Polan buru tadi, yang Bang Polan cari ya. Nah ini sekitar kalau ditimbang beratnya 300 sampai 350 gram, 50 gram ya teman-teman ya. Dan ini kita lepas dulu rimbangnya dari tangkai, kemudian kita cuci bersih rimbangnya. Dan ini setelah dicuci bersih ya. Nah berikutnya rimbang ini akan Bang Polan kukus teman-teman ya. Kita kukus hingga teksturnya agak lunak, supaya nanti ketika kita menghaluskan atau menghancurkannya itu terasa lebih mudah ya. Atau teman-teman juga bisa merebusnya langsung ya, tapi menurut saya dikukus ini hasilnya bisa lebih bagus. Oke teman-teman, ini setelah kita kukus sepertinya sudah lunak rimbangnya ya. Berikut rimbang yang sudah kita kukus dipindahkan saja ke dalam wadah. Kemudian ini saya hancurkan menggunakan gelas ya. Kenapa tidak di blender? Karena saya ingin teksturnya tetap kasar ya. Kalau di blender itu teksturnya jadi halus teman-teman ya. Nah makanya saya kukus lalu saya hancurkan menggunakan gelas saja.
biar teksturnya tetap kasar ya teman-teman ya. Oke, berikut kita tambahkan garam setengah sendok teh, bawang putih bubuk 1 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Kemudian kita aduk-aduk kembali supaya bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata. Oke teman-teman, bahan berikutnya saya menambahkan tepung tapioka sekitar 100 gram dan tepung terigu sekitar 100 gram. Oke, dia aduk-aduk dulu supaya tepungnya bisa tercampur secara merata. Dan bahan berikutnya saya tambahkan margarin sekitar 1,5 sendok teh atau kurang lebih sekitar 20-30 gram ya teman-teman ya. Dan ini kita aduk-aduk kembali hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata. Dengan kita tambahkan sedikit margarin, insya Allah hasil keripik rimbangnya bakal renyah ya teman-teman ya. Oke, berikut kita akan kukus saja ya, dan siapkan loyang, dan jangan lupa dialasi dengan daun pisang ya, supaya nanti ketika kita mengeluarkannya itu tidak terlalu rumit atau lengket atau menempel ya. Atau teman-teman bisa mengolesi dengan margarin juga bisa ya, kalau daun pisangnya tidak ada. Oke, selanjutnya kita akan kukus hingga matang atau kurang lebih waktunya sekitar 25-30 menit ya teman-teman ya. Nah, sepertinya sudah matang ya teman-teman. Jadi kurang lebih waktu kita mengukusnya itu 25-30 menit ya. Jangan lupa ditusuk-tusuk menggunakan lidi ya, untuk ngecek apakah benar-benar sudah matang sampai ke dalamnya. Oke, jika sudah matang langsung saja kita keluarkan dari loyang. Nah, setelah hawa panasnya sudah mulai agak berkurang, kemudian ini saya potong-potong ya. Kira-kira besarannya itu sekitar 2 kali 1,5 ya teman-teman ya. Setelah dipotong, berikut akan kita tipiskan ya teman-teman. Di sini saya menggunakan alas dari plastik kaca atau plastik berbening ketebalan 0,10 ya, supaya nanti tidak lengket. Dan sini saya tidak menggunakan sarung tangan ya teman-teman ya, agar tidak mudah lengket ya, kita gunakan tangan saja. Yang penting tangannya dicuci bersih dulu, dan jangan lupa ditaburi sedikit tepung tapioka ya, agar nanti ketika kita memegang adonannya ini tidak mudah lengket. Nah, adonannya ini mudah lengket sekali nih teman-teman ya, kalau kita tidak taburi tangan dengan tepung. Nah, ini kita gilas, jangan terlalu tipis ya, agar dia tidak mudah putus. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jangan lupa tangannya ditaburi dulu dengan tepung tapioka agar tidak mudah lengket. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Kemudian pindahkan saja ke dalam wadah yang bisa nanti untuk kita jemur. Oke teman-teman, untuk ukurannya ini silahkan disesuaikan saja ya, tergantung seberapa besar nanti plastik yang mau kalian gunakan untuk kemasannya ya. Nah, saya potongnya ini 2 kali 1,5 itu karena plastik yang akan saya gunakan itu ukurannya 12 kali 20 ya teman-teman ya. Jadi supaya hasil gilingannya ini tidak terlalu lebar ya. Kalau terlalu lebar nanti tidak muat ya, kalau kita kemas ke dalam plastik ukuran 12 kali 20. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Kita giling, langsung saja kita jemur kurang lebih sekitar 4-5 jam ya. Nah, ini tidak terlalu lama lah kita jemurnya. Itu pun kalau panasnya terik ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya panasnya kurang terik, teman-teman nanti bisa diangin-anginkan saja di dalam suhu ruangan ya, sekitar 1 malam. Kemudian yang sudah kering sudah bisa langsung kita goreng ya teman-teman ya. Nah, untuk menggorengnya ini pastikan minyaknya sudah benar-benar panas. Supaya hasil goreng keripik rimbangnya tidak mudah gosong, itu pastikan panas minyaknya tetap stabil ya teman-teman. Nah, dengan cara setelan api kompornya dibikin sedang cenderung kekecilan saja. Nah, setelah gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi seperti ini, itu tandanya sudah matang. Diangkat lalu ditiriskan. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba ketika menggorengnya, nanti pastikan panas minyak tetap stabil ya, karena keripik rimbang ini sangat mudah sekali gosong ya. Kalau sudah gosong itu rasanya pahit teman-teman ya. Jadi pastikan panasnya tetap stabil ketika menggorengnya ya, agar hasil gorengan keripik rimbang ini tidak mudah gosong. Nah, ini kalau gelembung-gelembung minyaknya sudah tidak ada lagi, nah
Nah, ini tandanya sudah matang ya. Kita angkat lalu ditiriskan. Oke teman-teman, ini hasil goreng keripik rimbangnya ya, dan ini tidak menyerap minyak yang banyak ya, dan tidak ada mengandung minyak ya. Wah, hasilnya benar-benar renyah nih teman-teman ya, garing dan gurih nih teman-teman ya. Pokoknya rasanya mantul maknyus sekali lah, sangat layak untuk kita jadikan ide jualan ya. Apalagi cemilan ini belum ada yang jual ya. Wah, ini bisa jadi peluang yang sangat menjanjikan ya. Oke teman-teman, nah sekarang saatnya kita mengemas. Saya akan mengemas menggunakan plastik standing pond, ukurannya yaitu 12 kali 20 dengan ketebalan 0,1 ya. Nah, ini plastiknya tidak terlalu besar ya, juga tidak terlalu kecil ya, ukurannya sedang. Kalau diisi keripik ini itu beratnya sekitar 50-60 gram ya teman-teman ya. Untuk harga jualnya bisa dijual mulai dari harga 3.000 sampai 5.000 ya, atau teman-teman bisa disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Nah, ini teman-teman sebagai contohnya saja ya. Kebetulan saya juga belum mencetak stiker keripik rimbang ini, dan ini sebagai contohnya agar jualan kita itu tampilannya lebih menarik dan mudah dikenali. Teman-teman bisa membuat stiker seperti ini ya, dan harganya itu murah meriah sekali ya teman-teman ya. 20.000 satu lembar ini, itu dapatnya sekitar 36 stiker tempel seperti ini ya. Cara buat stiker seperti ini gampang sekali ya, dan kalian bisa desain sendiri di HP ya. Nah, untuk tutorialnya teman-teman bisa lihat di video Bang Polan sebelumnya. Nanti Bang Polan taruh link videonya di deskripsi. Oke teman-teman, dari satu resep ini hasilnya sekitar 8 bungkus keripik rimbang ya. Masing-masing bungkus itu beratnya sekitar 50-60 gram ya. Untuk total modal keseluruhannya itu sekitar 11-13 ribu ya teman-teman ya. Kebetulan rimbangnya kita kan tadi gratis ya. Paling yang kita beli tepung, plastik, dan stiker ya. Minyak juga tidak terlalu banyak. Nanti perincian modelnya teman-teman bisa lihat saja di deskripsi ya. Untuk harga jualnya itu sesuai pasaran di daerah saya itu sekitar 5.000 ya teman-teman ya. 5 kali 8 40.000. Wah, untungnya berlipat ya. Nah, kalau menurut teman-teman itu kemahalan, teman-teman bisa jual dengan harga 3.000 ya. Disesuaikan saja pasaran di daerahnya masing-masing. Walaupun kita jual 3.000 itu masih untung ya. 3 kali 8 dah 24.000 teman-teman. Modal cuma 11-13.000. Masih untung nih 100% loh teman-teman ya. Oke, selamat mencoba. Menurut saya ini peluang yang sangat menjanjikan karena bahan dasarnya itu bisa didapat secara gratis ya. Walaupun kita beli, harganya pun tidak terlalu mahal ya, karena tumbuhan ini banyak tumbuhnya itu di semak-semak atau mungkin di pinggir-pinggiran pagar ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.